Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bapak ini ternyata kenapa Tommy ya di Sampurna Foundation? Oh iya itu mejanya barengan sama kita tuh Pak. Tapi beliau baru pulang dari Washington jadinya sama aja katanya. Pas kami bisa datang dia masih jet lag. Pindah apa? Iya itu. Couldn't speak in I prefer to speak Indonesia than English. Please. So you have to want to translate for you. I can follow. He can understand but he doesn't dare to speak ya Pak. Indonesian people don't understand. Yeah, but it's true Pak, correct. Yeah, sometimes usually foreigners look for the meaningful words. Yeah. Tapi kami selalu janjian Pak sama mereka. Jadi kami harus bicara dalam bahasa Inggris, mereka wajib dalam bahasa Indonesia. Exchange. Itu belajar yang paling baik. Exchange knowledge. Oh, berapa ribu sekarang Pak? 72.000. Dua honorer 90.000. Oh, 90.000. Yang Bapak kenal 100 orang ada? Pas kepala dinas, lebih gampang kenal kan karena mereka selalu pakai nama. Pak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hadirin yang mau tetap berdiri. Selanjutnya Indonesia
duduk kembali. Selamat datang di acara Koperasi Siswa Bangsa Meet the Leaders yang kali ini menampilkan Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya Wahyu Sudarmono mewakili keluarga besar Putra Sampurna Foundation dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, Vice Rector of Academics, serta rekan-rekan dari Putra Sampurna Foundation dan Universitas Siswa Bangsa Internasional. Format dari acara ini adalah sharing pengalaman dan diskusi Meet the Leaders, menghadirkan tokoh-tokoh yang telah memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kami hormati Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Profesor Teddy Mantoro, Vice Rector Akademik Universitas Siswa Bangsa Internasional, mewakili Profesor Andi Jakarta Kusuma, Bapak Rektor Universitas Siswa Bangsa Internasional. Kemudian Ibu Profesor Rima Agustina, Deputy Vice Rector Operasional dan Administrasi Universitas Siswa Bangsa Internasional. Kemudian kepada KSP members dan alumni semuanya. Kemudian rekan-rekan dari Putra Sampurna Foundation, DOD, para Board of Directors diwakili dengan Ibu Seskia dari HR, kemudian Ibu Sylvia dari Finance, juga Bapak El Jager, Vice Rector dari Universitas Siswa Bangsa Internasional, Profesor Budel, also, dan juga tentunya alumni. Saya lihat di sini ada beberapa juga. Terima kasih juga semuanya sudah datang. Dan di acara Meet the Leaders Seminar dari KSP yang kali ini menghadirkan Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM atau yang biasa dikenal dengan Bapak Ahok. Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bahwa pemerintah DKI Jakarta pada khususnya. Kalau kita lihat di berbagai bidang, kami yakin Indonesia memiliki banyak peluang. Pemimpin yang dapat mengatasi kelangkaan, bekerja terampil, kesenjangan sosial, dan demokrasi yang stagnan. Sejalan dengan perkembangan yang begitu cepat, tahun 2030 nanti, total perekonomian Indonesia akan mencapai 1,8 triliun US dollar. Total yang bisa disediakan lulusan perguruan tinggi untuk menghasilkan insinyur hanya 22.000 per tahun. Kemudian sejak dari krisis ekonomi moneter tahun 1997-98, dulu bank ada 289, sekarang sisa 73. Terjadi ada generation gap, ada lost generation. Kenapa? Karena banyak yang dilikuidasi, para bankers pindah ke non-bank. Untuk menyambut 2030, pada saat kita juga sekarang sudah diserbu era globalisasi dari negara-negara maju yang lain, siapa yang akan memimpin negara? Kalau bukan kita, harus bisa membenahi pendidikan dari sekarang. It is not what you know, no matter how smart or bright you are. It is who you know. Kita tidak bisa mengesampingkan hal itu di Indonesia. Sehingga kita harus bisa menciptakan para wirausahawan yang handal. Jumlahnya hanya kurang dari 700.000. Padahal kalau 5 juta dari penduduk harusnya bukannya 5 jutaan. Jadi dari 700.000 ke 5 juta gapnya tinggi sekali. Padahal compare to Amerika, Singapura, Malaysia, mereka udah 5%, 7%, 12% dari total penduduknya. Untuk itu, salah satu inisiatif dari Putra Sampurna Foundation adalah merancang program pendidikan dengan jalur pendidikan internasional yang bisa dapat diatur sesuai kebutuhan para calon pemimpin. Keunikan tersebut dirancang selain untuk menanamkan DNA-nya PSF dan value-value-nya kepada para pemuda Indonesia, juga bisa memperluas akses mereka dalam memperoleh pendidikan yang berstandar internasional di berbagai lingkungan budaya. Keterampilan untuk membangun karakter dan supaya anak-anak lulusannya atau alumninya punya integritas tinggi, jangan sampai terlibat KPK. Pak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM ini atau Bapak Ahok yang kali ini juga kami undang supaya bisa sharing, membagi pengalaman beliau
karena sekarang sedang tren sosial media, dan salah satunya kenapa beliau pakai itu adalah memanfaatkan media teknologi seperti sosial media, YouTube dan sebagainya, supaya kita komplit bisa mengikuti kiprah beliau. DKI Jakarta semoga bisa menginspirasi dan menyemangati kita semua untuk dapat memberikan aksi nyata bagi Indonesia. Salah satu entitas dalam Sampurna School System, kami mengundang Rektor Universitas Wisma Bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Insinyur Basuki Nemes atau Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Yang terhormat Bu Dwita ASB, Bapak Siswa Bangsa. Yang terhormat perwakilan dari PSF, para wakil dekan, din, para mahasiswa, para saudara-saudara sekalian yang hadir di pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning and salam sejahtera. Saya akan sampaikan sambutan saya dalam bahasa Indonesia. Saya panggilnya Pak Ahok saja supaya lebih akrab ya Pak. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa permohonan maaf dari Pak Rektor, Profesor Aman Wira Kusuma, karena pada kesempatan hari ini beliau sebagai seorang profesor Pak harus punya kewajiban buat mengajar begitu. Hari ini beliau diskedulkan mengajar eksekutif MBA di IPB gitu, karena beliau dulu beliau rektor di IPB selama 8 tahun begitu. Jadi permohonan maaf dari beliau dan sekaligus menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian di USB ya, di Universitas Bangsa Internasional. Oke, baik, saya ingin memperkenalkan USB dulu ya Pak, kalau diperkenankan. Jadi USB kepanjangan dari Universitas Siswa Bangsa Internasional, dimulai dari kira-kira 6 tahun yang lalu kami memiliki SSB Pak, Sampurna School of Education 5 tahun yang lalu. Jadi tahun ini kami akan mempunyai lulusan yang kedua untuk dari SSI. Kemudian setelah itu ada SSB, Sampurna School of Business. Tahun yang lalu kami bergabung menjadi sebuah universitas dengan nama Universitas Siswa Bangsa Internasional. Jadi itu kira-kira background di belakangnya gitu. Kami ingin sekali menjadi universitas yang berprestasi. Untuk menjadi berprestasi tentu saja bukan dalam waktu yang pendek tiba-tiba menjadi universitas yang berprestasi, tidak bisa demikian begitu. Kami menyadari hal itu. Jadi yang kami lakukan adalah ada 3 tahapan. Saya sering kali sampaikan dengan kawan-kawan bahwa tahapannya adalah fondasi, konsolidasi, baru prestasi. Gitu. Kami dalam masa fondasi, kami baru 1 tahun Pak. Ini tanggal 13 Maret kemarin adalah tepat kami 1 tahun. Gitu. Jadi kami sekali lagi masa fondasi, mudah-mudahan dalam 3-4 tahun ke depan masa fondasinya sudah beralih ke masa konsolidasi dan 10 tahun ke depan kami memetik prestasi. Gitu. Di strong points dari universitas ini kami memilih ke engineering dan ilmu komputasi. Kami berharap dalam waktu yang singkat mudah-mudahan kami bisa juga lead di bidang itu atau dikenal di bidang itu, baik di international level maupun di level. Bagi kami ada 4 variabel penting untuk menjadi sebuah universitas yang baik ya. Yang pertama kali adalah SDM-nya harus bagus. Kedua adalah produk atau outputnya harus bagus. Yang ketiga adalah fasilitasnya harus bagus dalam membina mahasiswa terutama. Dan yang terakhir adalah network-nya. Nah, untuk SDM kami ingin sharing sedikit. Jadi diperkenankan ya Pak. Jadi misalnya untuk Fakultas Sains dan Teknologi atau juga Fakultas of Business, 80% pengajar kami Pak itu memiliki PhD gitu. Fakultas Sains dan Teknologi misalnya 4 orang pengajar kami mereka punya paten gitu. Sayangnya patennya bukan dari Indonesia gitu. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kami juga bisa menelurkan beberapa penelitian yang bagus dan memiliki paten dari Indonesia untuk universitas kita gitu. Jadi itu kira-kira beberapa yang bisa saya sampaikan tentang USB. Masih ada hal lain. Kami juga ingin menjadi seperti tag ya, tagging gitu, bahwa untuk mendapatkan degree di Amerika, kita tidak perlu datang ke Amerika.
Jadi bagaimana caranya kita sedang bekerja sama saat ini dengan beberapa universitas di Amerika, seperti di Lone Star College dan LSU saat ini. Kemudian yang kita harapkan adalah daripada studi-studi itu belajar ke Amerika, lebih baik belajar di Indonesia dan mendapatkan degree Amerika dan kualitas Indonesia. Itu salah satu yang sedang kami ambil. Hal lain tentu saja kami melakukan beberapa program lain dengan 2 tahun di Indonesia, kemudian 2 tahun di Amerika, ya, seperti bekerjasama dengan LSU gitu. Kami juga bekerjasama dengan beberapa universitas dalam negeri, seperti misalnya ITB. Kami sudah punya MOU dengan ITB, juga ada kerjasama dengan UI dan sedang kami rancang juga bekerjasama dengan ITB, khususnya untuk bidang engineering dan ilmu komputasi. Saya tidak ingin berlama-lama buat menyampaikan kata sambutan, lebih baik kami mendengarkan pandangan, inspirasi dan sebagainya dari Pak Ahok, saya kira. Jadi sebelum kami tutup, kami sampaikan bahwa USB dibekali oleh kami family gitu, dan Putra Sampurna yang kami sebut sebagai DNA Sampurna, Pak. DNA tersebut berisi tentang yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah entrepreneurship, dan yang terakhir adalah social responsibility. Gitu. Yang dua yang pertama, leadership dan entrepreneurship, kami ingin belajar dari Bapak hari ini. Kemudian yang terakhir tentang social responsibility, dengan kapabilitas yang kami miliki, jika misalnya Bapak memerlukan partisipasi kami untuk mendukung program-program di DKI Jakarta, sebagai warga DKI Jakarta, sebagai bagian dari komunitas di Jakarta, kami senang sekali jika bisa berkolaborasi atau bisa dilibatkan dalam kegiatan pembangunan kota Jakarta, terutama di bidang kemacetan, misalnya seringkali macet di jalan depan kampus kami. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya tutup di penutup kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Albertina Dwita dan juga Bapak Dr. Ferry Mantoro setelah memberikan kata sambutan. Kita tahu bahwasannya Indonesia ke depan mempunyai potensi untuk 2030 pertumbuhan Indonesia akan semakin naik. Seperti yang telah saya informasikan sebelumnya, Meet the Leaders akan menghadirkan tokoh dari sektor pemerintahan yang telah memberikan angin segar dengan Basuki. Saya manggil Pak Ahok aja, enak kan? Nah, sebelum kita membahas tentang kepemimpinan dalam era teknologi informasi atau komunikasi, mungkin sedikit di-share dulu Pak, bagaimana Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana Bapak dulu mengembangkan diri, mulai dari kecil sampai sekarang, kira-kira seperti apa Pak? Kami penasaran Pak. Ini terlalu berlebihan. Saya sebetulnya kecelakaan politik aja sebenarnya. Ya saya kira semua orang pasti dipengaruhi dari orang tua ya. Nah kalau waktu kecil, bapak saya pengen saya jadi dokter sebetulnya. Karena di kampung saya itu susah dokter. Dia banyak orang meninggal, nggak ada dokter. Karena nggak mau pulang ke Belitung dulu. Nah, terus di Belitung itu dulu semua pejabat yang paling berkuasa itu pejabat PT Timah. Jadi camat pun harus ikut upacara di kantor PT Timah dulu. Karena dia punya uang, PAM, listrik, telepon, semua Timah. Jadi sejak kecil kami pun ngerti itu namanya duduk kloset, jadwalset itu kami nggak ngerti. Karena PT Timah, keramik, kamar mandi itu semua nggak ada AC saja. TV udah punya, TV hitam putih siap 21 inch yang segede gajah itu, lemarinya itu, dan antena mesti pasang di pohon duren atau pohon kelapa. Karena sekolahnya pun seperti itu. Nah, bapak saya menaruh kami, ibu saya juga memutuskan tidak menyekolahkan kami di sekolah elit. Kami disekolahkan di Negeri 3. Negeri 3 itu justru di pindahan adalah kampung baru. Kampung baru itu kampung banyak kan nelayan, ada orang Bugis apa yang pindah. Betul-betul kampung baru dibangun di situ sekolah SD. Kita tolong sekolah, mau minta beras, mau belajar. Nah ini suasana seperti itu. Dan tempat saya ini 93% Muslim. Kalau kita gunakan politik tahun 55, partai yang menang itu partai Masyumi di Belitung. Makanya begitu reformasi yang menang itu Bulan Bintang. Bukan PNI, kalau PNI di Pulau Bangka.
udah buat jalan. Nah ini suasana seperti itu yang membentuk saya. Dan bapak saya juga baik, tiap hari tentu kasih tahu pelajaran, makan. Kan kita kantor sama rumah kan sama. Namanya juga kampung kan, jadi kita tuh tiap hari ya seperti itu. Dan nonton di Wisma Ria nggak dikasih masuk. Kolam renang nggak kasih masuk juga, dikejar itu. Nggak kasih masuk itu. Kalau kita masuk kan sebagai pengusaha, saya ikut anak-anak kuli istilahnya. Nah jadi sama, mancing di bengkel di pelabuhan PT Timah pun dikejar, dia nggak maling kita. Karena nggak boleh masuk. Ya jadi kita ya biasa lah melakukan perlawanan begitu ya. Sama anak-anak itu. Jadi kebentuk. Nah bapak saya selalu bilang, orang miskin itu terlalu banyak. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, pasti kalah. Orang kaya nggak bisa nantang pejabat, pasti bangkrut. Nah sebetulnya yang paling mulia kata bapak saya itu bukan jadi pengusaha, jadi pejabat. Ini ajaran Tiongkok kuno. Kalau diurut jadi pengusaha itu nomor 6 rankingnya. Yang nomor 1 itu jadi pejabat. Nah kenapa? Karena pejabat itu bisa menentukan nasib banyak orang. Nah coba kalau kita sedekahkan 1 miliar untuk orang miskin kata bapak saya, 500.000 saja dulu kan. Pasti lebih dari UMSK itu ya. Kita hanya bantu 2.000 orang, 2.000 keluarga, habis 1 miliar kita. Lagi pula kita punya 1 miliar bagi-bagi tiap bulan. Kalau ada pun, belum tentu mau bagi. Kamu bagi pun juga gak bisa. Nanti 9.000 keluarga, 7.000 yang gak kebagian berantem. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa kuasain ratusan miliar untuk menyediakan semua orang punya penghasilan itu, minimumnya kebutuhan hidup mereka. Nah, itu tuh bapak saya yang ngeracunin saya seperti itu di kecil. Nah, sekolah yang benar. Nah sampai saya waktu udah kerja, udah master nih, udah lulus master, saya punya pabrik. Saya sempat frustrasi mau pindah ke Kanada, jujur aja, karena malas sudah. Yang namanya permainan, ditekan, kita jadi pengusaha di Indonesia ini capek. Dari pejabat neken dari atas, bawahnya juga, pegawai juga gampang dihasut, tapi pasca reformasi kan, sesama pengusaha juga, ya kita ini dijepit. Tapi nggak jadi gepeng, atas bawah, kiri kanan gitu ya. Capek gitu kan, jadi saya pikir ya, mau pindah ke Kanada. Ya waktu saya tutup pabrik, gara-gara mau pukul pejabat sebetulnya. Dan dia kerjain saya kan, saya ngerti mukanya nama. Dia bilang, nasibmu di tangan saya, mau verifikasi. Nah saya ngerti pikirannya, kenapa dia berani ngomong itu. Karena seumur hidup dia, nggak mungkin ada pengusaha yang investasi $1 juta berani menantang pejabat, karena akibatnya akan tutup itu pabrik. Dia nggak tahu $1 juta bukan uang saya, uang teman saya. Ini hanya bercanda saja. Tapi saya kemarin teman saya. Nah saya berpikir, pasti dia kira nggak ada pengusaha yang berani mabok nih. Nah posisi itu saya pikir balik, oh itu kan mabok aja mereka. Jadi dia takut kan, jadi kita teror dia gitu. Kan dia masih berpikir, nggak mungkin dong kamu terdidik S2, baru bikin pabrik, mau verifikasi, masih ada ngutang bank, kau tutup gimana? Pasti kamu takut kan? Nah saya pikir balik, karena bapak saya selalu ngajarin juga begini, kalau kamu mau dimatiin orang, kamu mati pun harus berdiri tegak, supaya yang mau matiin kamu kira kamu masih hidup, biar dia takut. Jangan kelihatan kamu mati gitu. Kamu mesti lawan, mati pun harus berdiri gitu. Supaya dia lihat kira masih hidup gitu kan. Nah itu, ya udah aku mau kabok dia, lari dia kejar gitu kan. Nah dia tutup itu pabrik, saya nggak pindah ke Kanada. Waktu itu, teman saya orang dari Jakarta dia pindah ke Kanada, dia beli rumah besar, ada 10 kamar di Vancouver, orang kaya. Dia jual di Pantai Mutiara, dulu dolar pada 1.000 lebih, dia jual rumahnya 1,7 miliar waktu itu. Dia dapat 1 juta US di Kanada, beli rumah 800.000 US dolar, itu gede banget di Vancouver. Jadi dia pindah sana, waktu itu belum naik kan. Ya dia untung kan ya. Dia mau nggak kalau tinggal sana, boleh di rumah saya katanya. Saya bicara kerja geologi, mau naik jeep, mau berburu, mau laut, di Kanada cocok kamu katanya. Ya saya punya kan itu tahun 95 sih, saya minta bapak saya pindah. Bapak saya kan nggak boleh, rakyat butuh kamu.
Kamu yang terdidik punya pabrik, saya dikerjain, apalagi rakyat miskin. Nah, saya sekolahkan kamu untuk kamu hari ini rasakan. Kalau kamu pergi, siapa yang ngelawan? Terus saya bilang, Pak, mukanya babi kayak kita, mau lawan apa? Bapak saya marah. Marah, kalau dia marah ya sudah. Terus bapak saya bilang, kamu percaya sama saya. Satu hari kelak, rakyat pasti pilih kamu. Memperjuangkan haknya mereka. Yaitu baru terwujud 10 tahun kemudian 2005. Ketika ada pemilihan langsung, rakyat pilih saya jadi bupati. Nah ini perjalanan kalau dibilang gimana, saya lebih cenderung kecelakaan politik ya sebetulnya. Saya mulai benar Pak. Makin panjang supaya bisa kebayangin seperti apa gitu. Karena suka jelasin hidup panjang lebar susah. Karena saya nggak pernah bercita-cita hari ini. Pramuka aja nggak pernah ikut. OSIS, Senat, mahasiswa, AMPI, KNPI, ormas-ormas nggak pernah ikut. Saya nggak suka. Pramuka nggak pernah ikut karena bapak saya mulutnya jahat kan, suka lawan pejabat. Ngata-ngatain orang gitu kan, jadi ibu saya takut kalau kita ikut pramuka dikerjain nanti. Masukin dulu lagi mana. Saya ikut pramuka ya kayak gitu saya. Jadi daripada nambah pejabat, jadi pejabat aja kan? Iya, emang itu baru seimbang kan? Nah, setelah dari Belitung Timur, kemudian Bapak ke Jakarta, ini gimana Pak ceritanya? Ini juga kecelakaan politik sebetulnya. Jadi ketika bapak saya meninggal tahun 97, saya harus mewarisi semua hutang-hutangnya beliau, termasuk tugas sosial. Nah, untuk pada waktu itu 99 terjadi US dollar naik, habis krisis, habis kerusuhan, kami dikerjain kontrak-kontrak kami, nggak bisa masuk barang produk kami, tapi karena krisis import dari luar negeri untuk pemakaian Greverpex, dan geologi, kita produksi Greverpex untuk pengembangan minyak. Jadi yang biayain itu mertua teman saya yang geologi juga. Yang bikin PT buat saya, yang bikin PT saya itu pada itu Nur Indra Eka Persa itu, nama bapak saya itu namanya Indra Cahaya Purnama. Nah kakak angkat saya itu kasih Nur Indra. Nah kakak angkat saya ini Bugis. Bapak saya sama dia baik, dia buat PT. Dulu kantornya di Sakti Plaza sini, dikasih kita, dibikin. Nah lalu kami nggak bisa jalan, dia kasih ke saya. Jadi saya sama teman saya satu ini, dia kasih lagi sewa kantor di Barito. Nah waktu saya kasih 30, ya saya bagi setengah-setengah sama teman saya ini, 15-15. Nah kita kerja. Nah dalam proses kerja inilah, waktu tutup, bapak saya meninggal 97, ya hutang-hutang ya kita bisa tutup ya. 59 totalnya booming. Terpaksa beli, kami produksi terus. Karena belajar produk, terpaksa beli produk kami. Biasa harga pasaran $138 per ton, saya getok aja $230 per ton gitu loh. Ya rasain kan butuh buru-buru. Ya saya bisa jual 8 kontrak 8.000 ton, 9.000 ton, dan US dollar 14.000, 15.000 waktu itu. Ya semua hutang bisa kita bayar, kita cetak duit. Nah waktu itu kan kita masih ada uang kan kita masih bertahan sampai 2003. Nah saya melihat orang miskin tambah tahun tambah banyak, terutama untuk yang berobat. Gak sanggup kita nolong orang. Kalau orang masuk ke ICU itu, kita kasih dia 1-2 juta tuh gak ada artinya. Nah saya tidak nolong mereka, saya nggak tega gitu ya. Saya nolong dia, dompet saya juga gak tega nih. Wah saya terjepit di tengah situasi seperti itu. Kemudian tutup pabrik 2003, terus saya ditawarin masuk partai dari Dr. Sarir, Partai Indonesia Baru, Partai PIB. Karena ini kita partai akal sehat, terus lakukan perlawanan. Terus saya dengar PIB, cocok juga ya, Partai Ikut Basuki. Udah, nah, itu cocok deh. Kita ambil aja deh, udah pokoknya kita lawan deh, lakukan perlawanan kan. Nah, saya waktu itu cita-cita saya sederhana aja. Saya hanya ingin menguasai menang DPRD. Lalu saya punya, ya seperti abang angkat juga, kenal dari kecil, camat, bekas camat, PNS. Saya dari kecil makan di rumahnya, minum di rumah sama adiknya. Nah kalau partai saya menang, saya mau tunjuk dia jadi bupati. Untuk apa? Supaya memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan buat seluruh rakyat.
bangun infrastruktur, ekonomi, supaya orang tidak ada lagi yang miskin datang ke rumah saya. Itu persoalan. Ya, ternyata partai ini kalah. Kenapa kalah? Karena rakyat kita pun jadi cerdas setelah dibodohin sekian tahun. Bisnis sama kan? Kalau Anda mau penetrasi sebuah pasar, Anda harus pelajari dulu, kenali permintaan pasar ini apa, pesaing Anda situasinya seperti apa. Sekarang aja ngomong hebat, mau profesor kayak, mau doktor kayak, mau ulama, mau pastor, mau pendeta, mau aktivis, sama saja, ngomong doang, udah jadi mah sama kelakuannya, ada kepercayaan. Jadi sudah apa? Cari teorinya dong. Itu kan harus begitu kan, kalau jadi akademisi gitu kan. Udah ketemu satu, ada teorinya nggak? Ini ada teorinya. Ini teori gimana? Anda butuh panggung politik. Nah, baik panggung politik yang paling murah dan mudah untuk diraih, masuk pasar itu, ya harus cari satu pasar yang promosinya baik kan. Nah, saya putuskan pulang ke Belitung Timur. Padahal saya tawarkan Dr. Sarir untuk jadi DPR RI. Nggak bisa buat DPR RI. Pangsa pasarnya terlalu besar. Kita nggak mungkin masuk ke sebuah penetrasi pasar langsung masuk yang besar. Anda mesti masuk sesuatu yang kecil dulu, dapatin injek pijakan baru terus naik. Ini sama. Bisa contoh ilmu marketing lagi apa? Kan selalu dosen ngajarin. Kalau di supermarket, yang sejajar mata itu raknya harus bayar lo taruh produk lo, termasuk yang di dekat kasir. Ya sama. Jadi kalau Anda pasang spanduk, jangan taruh di tinggi-tinggi, kagak lihat orang. Jadi kira-kira kalau di jalan tuh mesti pasang ya pas, kalau naik motor itu pas matanya, pas di tikungan gitu loh. Terus jangan pakai kata-kata, banyak politisi itu nggak ngerti marketing, dan dia nggak sekolah. Mungkin sekolah dia nggak ngerti mengkombinasikan sekolah bisnis dengan politik gitu loh. Padahal sama, ini marketing. Yang Anda jual kan Anda sekarang. Nah, banyak politisi itu lucu kalau saya lihat. Tempelin spanduk atau billboard, baliho besar, semua tulisan dia kuat di situ tentang dia, betul nggak? Siapa yang bisa baca itu kecil, orang lewat itu banyak. Emang orang berhenti lihatin itu gitu loh. Nah, terus gunakan ilmu marketing, tidak lebih dari 6 kata atau 7 kata. Dan bila pun 3 kata itu diulang-ulang gitu loh. Jadi supaya orang tahu. Ya udah, saya punya 6 kata saja. Beri kami kesempatan, harus saya bupati, saya beri kami kesempatan untuk sejahterakan rakyat gitu kan. Untuk mensejahterakan nelayan. Tapi semua sama, beri kami kesempatan gitu loh. Beri kami kesempatan untuk berantas korupsi apa. Jadi orang baca. Jadi menarik, cuma di 6 kata. Nah ini ditempel kalau di tikungan-tikungan itu kayak itu loh, sirkuit itu loh. Nanti taruh papan-papan supaya pas motornya nikung, kamera juga nangkep itu kan. Nggak mungkin kalau dipasang di atas kan. Jadi itu ilmu marketing itu sebetulnya. Jadi nggak ada dukun-mendukun itu. Mereka kedukun. Supaya apa? Menanamkan dalam memori mereka, karena katanya begini, kau kedukun begitu sampai ke bilik suara, begitu dibuka, yang muncul yang lebih tinggi itu fotonya kita katanya. Itu bukan ilmu dukun, itu ilmu marketing. Kalau kamu diiklanin apa Rinso terus gitu, Rinso, tapi itu sampai ke supermarket yang dilihat matanya Rinso, pada banyak produk yang lain pasti yang muncul lebih normal itu Rinso. Bukan karena dia magic, karena ditanamin di otak belakang kita. Ini sama sebetulnya. Jadi kalau itu dia buka yang lebih normal tuh. Nah terus kita fotonya juga jangan aneh-aneh kan. Ya fotonya juga bisa latar belakang yang lebih baik. Yang ya carilah, foto juga gampang sekarang. Datang aja ke foto studio yang pakai digital. Nggak usah bayar mahal-mahal, langsung pilih, langsung ke situ bawa baju, foto aja. Murah-murah lagi, sekali jepret cuma 50.000 fotonya di studio digital gitu kan. Kan dia pixelnya gede, habis foto berapa kali? 30 kali. Panggil tuh anak-anak cewek yang pekerja di studio itu, tolong lihat main mana lebih ganteng, lebih menarik. Nah, tes pasar langsung kan. Pak, ini lebih baik gitu Pak. Kalau pasar Jakarta gimana Pak? Hah? Pasar Jakarta sama ya? Waktu kita pikir Jakarta juga sama. Pasar Jakarta ini kami juga temukan sama teorinya. Orang udah gak percaya siapapun. Makanya yang kami jual ini rekam jejak. Ini teori Abraham Lincoln ya. Orang bilang survei Anda tidak populer. Tidak apa-apa. Karena kan buat pasar, bukan seperti bisnis yang jualan produk sampai ribuan. Ini cuma beberapa pasang calon saja. Dan orang Jakarta dengan sosial media segala macam, dia akan cari tahu siapa. Lalu orang mulai black campaign.
misalnya itu dari kelompok PKS ya, dari simpatisan PKS, dia boleh tempelin ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, jelek-jelekin, ya macam-macam, jelek-jelekin saya dan Pak Jokowi. Saya, orang kita kan panas mau disobek orang kita tahu kok mereka yang datang cepet nempelnya pakai kayak sagu itu nempel cepet banget. Saya bilang sama relawan saya, jangan disobek. Kenapa Pak? Black campaign also campaign. Jadi itu penetrasi pasar. Jadi waktu pertama orang membaca black campaign, dia baca-baca, kan orang cerdas saja karena pengen tahu siapa sih ini si sialan satu ini gitu, atau si kafir satu ini siapa sih gitu kan, anteng banget gitu kan. Nah orang kan cari tahu kan, kita punya rekam jejak. Saya kan pernah di DPRD, di Bupati, calon gubernur dicurangin, DPR RI lagi. Saya punya rekam jejak banyak. Pak Jokowi juga periode kedua 8 tahun jadi wali kota punya catatan banyak. Orang akan baca, makin lihat orang bisa lihat ini orang bagus kok gitu. Nah terus akan naik kan. Nah itu teknik marketing yang kita harus kuasai dalam dunia apapun sebetulnya. Orang tanya sama saya, kenapa dalam loncat soal tidak bertanggung jawab? Nah itu juga kecelakaan politik saya bilang tadi. Yang saya belum cerita karena ngajak. Jadi saya cerita paksa panjang karena susah sih untuk ngerti. Ini kayak kuliah kan kalau nggak mau kan. Jadi waktu saya katakan untuk kenapa kamu ke gubernur? Orang saya jadi bupati aja kagak mau kok. Saya cuma pengen orang itu yang jadi bupati. Karena partainya kalah, hanya 92 orang yang milih saya. Saya tahu pasar seperti itu, kursi sisa yang membuat saya masuk. Nah kenapa saya rela dipilih sedikit orang? Ini bicara after sales service, purna jual. Ini bicara purna jual. Banyak politisi itu salah. Mereka hanya berpikir menipu. Padahal namanya bisnis dagang itu adalah kepercayaan dan konsistensi berkesinambungan. Itu baru namanya bisnis. Kalau adanya hit and run, kayak pedagang kaki lima yang hari ini di masjid ini, besok di masjid yang lain, jualan penumbuh rambut, penumbuh jenggot, dia aja kagak punya jenggot, kagak punya kumis. Tapi karena murah, ya jual. Sama kayak ibu saya itu demen kaktus, ibu saya itu demen bunga aja pokoknya. Satu hari dia bawa pulang, ibu saya senang sekali dari Pancoran. Aduh orang jual kaktus bagus banget warna-warni. Kamu lihat ini, mungil bagus lagi. Saya juga lihat, oh iya murah. Wah lumayan lah, waktu itu 25.000 tuh ada potnya semua. Terus saya bilang, tahu apa? Baru diperhatikan, itu tuh kembang jahe gitu loh, kunyit. Tapi ditipu kan. Baik lagi, gak ada lagi yang jualan itu. Nah saya kira itu bukan bisnis. Bisnis harusnya Anda menciptakan, kalau Anda tahu orang demen kaktus yang seperti bunga jahe atau kunyit ini, bunganya itu, Anda harus membuat riset. Nah saya teman dari profesor sampaikan, kita nih paten kita nih parah di Indonesia, cuma 15, Cina tuh 351.000 kalau saya setahun udah punya patennya. Kita nih paten kita nih parah ini. Makanya kita nggak bisa memenangkan pertempuran. Nah harusnya kita riset kan, kita udah tahu pasar maunya ini, ada kemudian kita harus riset dong. Yohanes Surya membuat Surya University dari tingkat 1 udah riset ini. Kemudian saya ketemu, kami bikin di Dewan Riset Daerah, kami buat padu lah untuk siapa yang lebih kreatif gitu. Nah ini menarik. Nah kita balik lagi soal itu, ini soal purna jual kan. Makanya saya tidak pernah mau kasih sembako atau baksos waktu kampanye. Kenapa? Kalau kita kasih uang, kasih baksos, macam-macam, dia akan berpikiran, belum jadi pejabat itu udah ngasih saya. Udah jadi, dia akan lagi-lagi. Emang mana tahan sepanjang 5 tahun kampanye terus biaya kampanye. Kita juga sama sekarang dalam sisi politik. Kalau kita kasih uang, ya bonyok kamu. Nah makanya saya didik mereka, kamu harus cari orang yang jujur. Memang jujurnya kan di kampung kamu tahu dong siapa-siapa. Nah terus saingan saya ribut, apa itu Ahok sama macam-macam. Kan 93% muslim kan, udah turunan Cina, kafir lagi kan itu macam-macam. Terus pakai surat Al-Maidah 51, jangan jadikan kaum Nasrani Yahudi jadi pemimpinmu. Siapa memilih itu jadi kafir masuk neraka. Wah dia sebarin.
Terus waktu pemilihan bupati ini buat DPR ya, macam-macam proses dari DPR. Dan DPR PIB, partai ikut baba. Tadi ikut Basuki kan lumayan kan, jadi ikut baba terus ikut babi. Saya kan bukan babi, saya kan cuma minyak babi, bukan minyak babi. Saya nggak buka babi loh, itu nggak terlalu lalu, cuma buka minyak babi agak mengkilap gitu loh. Kalau beda. Kalau strategi kepemimpinan, strategi untuk sama, gitu. Itu sama strateginya. Jadi strateginya apa? Yang kita jual kan kita, produknya kan kita. Berarti kita jual itu apa? Kita pengen minta mereka membuat kita jadi pemimpin dia kan, leader kan. Bukan lurus sebetulnya kita gitu loh. Kita menawarkan diri, mau nggak Anda yang terkocar-kacir, tercerai-berai ini, terjolimi, teraniaya, memilih saya menjadi pemimpin kalian untuk memberikan wujudkan keadilan sosial. Yang saya jualkan saya. Nah sekarang gimana cara membangun brand image dari leader yang mau Anda bangun? Ya saya gampang, nama saya kan Basuki P. Purnama kan. Itu istilah Kadin itu saya pernah dapat penghargaan anti korupsi, standarnya sama, bersih, transparan, profesional. Ya udah aku pakai aja deh. Nah jadi BTP kan, ada John F. Kennedy, ada SBY gitu kan, ada BTP dong. Nah kira-kira gitu kan. Ya kan semua orang bisnis kan punya cita-cita, semua orang mesti punya target pasar kan. Anda mau jadi apa? Perusahaan Anda mau jadi kelas apa? Anda mau jadi pegawai berapa tahun? Anda pengen punya usaha kecil berapa tahun? Semua ada hitungan target. Nah kita juga sama. Saya juga ada target. Kenapa ada target? Kita tahu 2015 akan menghadapi AFTA, Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Dan kita tahu 2025 kita akan menerima namanya bonus demografi. Kalau kita terima bonus demografi dalam teorinya, kalau semua SDM-nya baik, 20 tahun dengan bonus demografi, kita akan masuk menjadi Indonesia emas. Ini semua negara, semua sama, ini ada hitungannya semua. Kita kuliah juga ada target, mau berapa lama selesai, mau berapa SKS Anda ambil. Pacaran juga sama, kira-kira kok datangin berapa kali, kalau tolak kok tinggal gitu aja udah. Ya ada target tuh, ngapain gue habisin waktu buat lu, karena lu yang lain lebih bagus, banyak gitu kan. Ya mesti jual mahal dikit. Ya. Pacar juga sama kan, dosen saya ngajarin, cari yang paling cantik, paling pintar dan paling kaya. Bila perlu anak tunggal dan bapak ibunya udah mau meninggal. Yang paling, semua yang paling gitu loh. Supaya apa? Waktu dia nolak kamu turun lagi yang lebih sedikit turun gitu standarnya. Kalau kamu yang langsung yang paling jelek, paling buruk semua, terus dia nolak kamu bunuh diri, bingung kemana lagi. Yang segitu aja udah kagak mau gitu kan. Jadi kalau kita bisa dapat yang sekarang itu udah turun tuh dapatnya tuh. Yang paling-palingnya udah gak dapat gitu. Jadi targetnya masih tinggi. Jadi sama, kita targetnya sekarang sama. Ya target saya sederhana, bagaimana rakyat itu ngerti, milih orang. Ketika dia nggak percaya siapapun, maka kamu mesti kasih kesempatan. Gimana kesempatan? Karena kamu ngerti dong perilaku kita. Kayak bilang coba dong, kamu pasti tahu dong hubungan sama kita. Pilih. Nah yang pilih saya itu 92 orang. Bayangin 92 orang saja. Pegawai saya pun gak pilih saya. Kenapa? Karena disogok yang lain. Mereka minta uang sama saya nggak mau kasih. Kalau saya kasih, celaka dong kalau produk saya mesti kasih uang. Nanti pernah jualnya gimana? Yang saya kasih apa? Hotline number, hotline telepon. Di kartu nama saya itu ada nomor handphone. Dulu gak ada politisi yang mau kasih nomor handphone karena takut. Saya justru kasih. Lalu mereka minta pulsa 5.000 aja pak. Enggak, saya bilang balas. Awas kalau itu tidak pilih. Ya gak usah pilih, saya bilang. Emang gue pikirin. Ya saya produknya begitu kan. Nah kenapa? Ini namanya itu niche market. Sama dong, universitas dong. Di antara market itu banyak harus cari dong celah pasar yang mana. Ceruk pasar, bahasa Indonesia ceruk ya. Ceruk pasar itu di mana untuk kita masuk. Dan ceruk pasar itu bahasa Indonesia itu ceruk itu, niche market itu. Ceruk pasar ini yang kita cari. Saya lagi belajar bahasa Indonesia, kok kita terlalu banyak bahasa asing teman. Saya berusaha supaya saya usahakan sebanyak mungkin bahasa Indonesia. Setiap kata saya lagi belajar untuk itu. Karena terlalu banyak kita tuh pusing kita terlalu campur-campur aduk ini. Kalau soal logat Melayunya keluar ya maklum aja, lama di sana lebih banyak ngomong Melayunya. Jadi
Ketika kita lakukan itu, maka kita terpilih dengan suara sisa. Saya lah orang yang paling enak bekerja di DPRD. Yang lain pada kabur, ngumpet. Kenapa? Dimintain duit. Dan yang datang bukan cuma milih dia, yang kakak milih juga ngaku milih. Mati gak lo? Pusing kan? Terus mana bisa? Udah habis duit habis-habisan, baru masuk, anggaran sudah lewat, gak ada korupsi, ditagih dulu, tutup pintu. Benci setengah mati. Ada yang janji bangun masjid pun kagak dikasih. Karena udah benci. Nah waktu datang saya tungguin. Nah ini juga teknik. Anda harus menyongsong customer Anda, kira-kira gitu kan. Itu seorang leader yang baik, Anda harus jadi pelayan yang baik. Nah ketika mereka datang, duduk di depan, terima, ngomong, oh apa yang rasis, jahat banget. Saya bukan mau ketemu kamu. Saya gak pilih partai kamu. Oh, saya pilih PBB, kira-kira gitu kan. Oh PBB fraksi itu menang sampai 55%. 55% DPRD dikuasai oleh fraksi Bulan Bintang. Yang datang, saya mau ketemu kamu. Ya udah, ya bagaimana aja. Ya memang, ya kita kan bisa maksa pembeli dong. Ya kan digituin juga sudah mesti senyum, namanya juga SPG, SPB kan. Ya senyum dong. Ya senyum kan itu dagang kita kan. Ya udah, apa itu disumpah terus dia naik. Terus orang kabur, lama dia turun kecewa dong. Nah paling bagus itu jual produk. Ketika produk yang dia beli itu mengecewakan. Ya sama dapat istri kadang-kadang juga lagi dapat ripuk juga kan, dia lagi patah hati. Masuk hoki dia lu dapat tuh. Nah, padahal sama kan. Nah coba lihat, kenapa sekarang produk rokok, produk apapun itu dikasih security code. Tahu nggak kenapa? Karena bisa saja lawan Anda yang mau penetrasi, dia produk yang sama bungkusnya, dia beli semua produk Anda yang asli, dia buang ke laut mungkin, lalu dia ganti dengan produk dia dengan kotak yang sama, isi berbeda. Begitu Anda beli, langsung Anda akan kecewa setengah mati. Di situ langsung tawarkan produk yang sejenis dengan iklan. Ini bisnis bisa seperti itu. Makanya dia buat security code. Sekali-sekali kita mesti ngecek yang mana asli atau enggak. Kan dia bisa keluar dikasih hologram gitu kan, ada keluar. Nah ini sama di dalam politik. Begitu mereka kecewa di atas turun, saya ketahui orang jauh. Udah Pak, nggak usah marah-marah. Walaupun tidak pilih saya, kan saya disumpah juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Tetap berarti harus ngurusin Bapak juga. Masuk dulu, kasih minum kan. Strateginya gitu ya Pak? Kue gitu kan, terus ngomong tuh mereka mulai gerutu. Kurang ngajar memang. Kami datang kan mau minta uang, mau menyampaikan aspirasi. Ya sampaikan saya kan sama juga. Ya dia sampaikan. Dia udah ngomong baik, kami nyesel tidak pilih Bapak. Bapak baru wakil rakyat. Nah, 7 bulan saja saya jadi DPRD. Mereka sering datang. Lebih gampang ketemu aku, saya bilang, nggak usah datang jauh-jauh buang bensin. Ini nomor handphone saya, SMS saja. Kalau mau panjang nanti saya telepon, saya akan datang. Karena saya kan dibayar untuk itu. Dan oh ya datang ke kampung, itu kampanye kan tambah sadar kan. Tapi yang paling penting waktu kita melakukan itu bukan untuk kekuasaan. Kenapa? Rakyat itu bisa baca muka Anda, mata Anda. Anda sincere atau tidak, apa tulus atau tidak. Itu penting. Kalau Anda seperti produk, kalau Anda tipu-tipu, udah mulai laku, Anda curangin, Anda akan ditinggal pasar. Jadi kita sebagai produk, Anda nggak bisa ada pencitraan atau ada pemolesan, nggak bisa. Jadi gimana caranya? Kita betul-betul tanam dalam hati nurani kita. Kita mau nolong orang kan. Saya masuk ke sini mau nolong orang supaya orang nggak minta duit sama saya. Nah waktu saya masuk seperti itu, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tahun 2005 kita belum tahu ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan bupati lewat DPRD pasti yang menang Bulan Bintang dong. Makanya Bulan Bintang sudah mengatur siapa jadi bupati. Saya nggak berpikir itu. Nah sama juga masjid. Masjid-masjid banyak terbengkalai kan, kayak janji-janji nggak dibangun kan. Lalu mereka ketemu saya lewat terus. Mereka bilang, baik teman, Hok,
bantu dong, itu masjid nih gimana caranya nih, udah kita bongkar atau janji duitnya nggak dibangun ini, pagar-pagarnya. Udah, tunggu saya mau rapat sama panitia pembangunan, saya mau lihat. Terus saya lihat, saya ajarin keramiknya masih tempel ke dinding berapa, supaya nyandar kan nggak kotor gitu. Nah saya ajarin. Terus gimana cara duitnya? Masing-masing sumbang berapa tiap bulan? Kalian punya kijang kapsul, misalnya kijang komando itu, punya motor bagus, sumbang berapa? Kalau sebungkus rokok, nggak usah bangun. Kamu mesti dikasih tausiah, saya bilang. Masa sumbang masjid sebungkus rokok sebulan? Rokokmu sehari 2 bungkus. Nah, sekarang ini aja. Kalian siapa yang terbesar bangun masjid ini, kasih uang, saya ikut. Saya dapat uang ini, dinas, dan di uang tinggal. Nah, saya suntik. Apakah saya berpikir mau jadi bupati? Enggak. 5 tahun lagi sudah, pokoknya 5 tahun lagi kami pilih Bapak. Udah, nggak usah bohong, 5 tahun mah udah lewat garansinya. Nggak usah ngomong lagi 5 tahun. Udah terlalu lama. Nah, itu kan kita membangun sebuah konsep. Ya, bagi saya leadership itu bagaimana Anda mendidik orang untuk mengenali leader itu seperti apa. Lalu setelah itu Anda memposisikan diri, menyiapkan diri, memenuhi standar yang Anda ajarkan. Nah, kalau Anda bisa terpilih, berarti ada 2 hal. Hal pertama, pasar Anda berhasil mengedukasinya, mendidik pasar dengan baik. Yang kedua, Anda memang lebih kurang mendekati produk yang Anda sampaikan. Maka Anda bisa terpilih. Pada waktu saya ikut calon bupati, itu ada pemilihan langsung, gak kampanye saya. Bisa dicek di KPUD Belitung Timur, tidak ada kampanye 1 hari pun saya pakai. Kenapa? Bicara lagi soal pasar. Kadang-kadang kita tuh menghabiskan terlalu banyak promosi yang sasarannya tidak tepat. Itu juga akan menghabiskan modal kerja Anda dan energi Anda dalam bisnis. Karena konsultan akan membuat sederet daftar asumsi keuangan yang dia bikin untuk memenuhi sebuah studi kelayakan atau rencana bisnis. Nah, saya tidak mau. Makanya saya bilang, saya pilih jurusan keuangan supaya asumsi semua saya yang tentukan. Enak aja pergi berjudi pakai duit saya, kamu yang tentuin pasang di mana. Saya pasang dong. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi, saya bukan berjudi ya. Saya tidak pernah berjudi. Karena Oma Irama, aku merarat karena judi. Itu karena saya pengaruh di kampung. Kalau saya nggak pernah mau judi. Karena pengaruh tausiahnya Oma Irama. Kalau tahu pelakuannya kayak gitu udah saya gede. Kita bukan sesi tanya jawab ya, Pak? Kalau itu terlalu panjang kalau cerita soal marketing, bisnis. Silakan bagi rekan-rekannya. Bertanya? Ya, 1, 2, 3 dulu ya. 3 dulu. Selamat pagi, saya David dari Faculty of Business USBI. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak Ahok. Yang ingin saya tanyakan adalah saya melihat Bapak sebagai figur pemimpin yang asertif atau tegas, tidak ada kompromi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang kita diuji dengan adanya kompromi atau harus menjadi figur yang toleran. Dalam konteks seperti apa kita harus menjadi pemimpin yang asertif, tegas, tidak ada pandang bulu. Terima kasih, Pak. Realistis sebenarnya cocok. Jadi Anda harus idealis, tapi Anda harus realistis. Ketidaksemuanya sama dengan Anda. Saya bukan Anda kompromi. Jadi ketika saya katakan tidak korupsi, semua anggota DPR teman saya korup, bukan berarti saya bunuh mereka. Saya tidak pernah membenci mereka. Saya berusaha meyakinkan mereka, tapi saya benci kelakuan mereka. Saya katakan tidak bisa. Kamu musuhin saya, sidang saya satu ruangan pun saya nggak peduli. Tetap saya tidak terima. Tidak enak sama mereka, saya nggak peduli. Ini prinsip yang namanya idealis. Tapi realistis gimana? Realistis itu teman-teman lu main gitu. Nah caranya gimana? Kamu sudah bertahan. Nah ini prinsip. Jadi taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Jadi Anda tidak bisa menilai orang. Sekarang bisa saya bicara soal agama. Saya Kristen saja, Alkitabnya sama dengan Kristen yang lain. Alirannya banyak banget.
Di Islam saja Nabi sendiri mengatakan ada 72 aliran katanya. Nah, saya terus sekolah Islam SD sampai SMP, udah lupa balik ke gurunya. Itu jadi persoalan kalau Anda menilai orang. Makanya bapak saya kalau mau tolong orang, kalau saya tanya orang itu apa, mau nolong ya tolong. Nah itu satu prinsip. Kalau Anda tanya sama saya, gimana nilai saya? Kok orang luar mengatakan saya Kristen banget gitu. Orang bisa mengatakan saya Kristen yang sangat puritan menurut orang, teman-teman saya. Saya bisa mengatakan, kalau orang teman-teman Islam saya mengatakan, kelemahan kamu cuma satu, kamu terlalu puritan jadi Kristen. Makanya orang Islam nggak bisa terima untuk lawan politik. Itu pun siapa yang nggak bisa terima. Islam di Belitung Timur bisa terima saya jadi bupati, sekali saya jadi bupati, saya jadi gubernur juga dipilih 63%. Ustadz Muhammad dia bilang Ahok itu memenuhi kriteria yang disebutin Nabi Muhammad, publik, amanah, fatona, ya kan? Dan satu lagi sidik ya, sidik. Tidak memenuhi. Lebih baik dipimpin oleh orang yang menjalankan prinsip Islam walaupun dia belum dapat hidayah, daripada yang dapat hidayah tapi kelakuannya kafir. Ini saya tidak pernah, bahkan soal iman, saya ada teman-teman yang bilang, Hok, ini mumpung mau calon gubernur, Gus Dur aja yang mualafin kamu. Kan Gus Dur dukung saya kan, kampanye saya. Kalau Gus Dur yang mau mualafkan kamu, kita jamin 70% kamu dapat suara. Terus saya bilang, kalau cuma gara-gara jabatan ini saya harus menipu diri sendiri, menipu orang lain, sebetulnya itu saya orang yang paling bahaya. Saya katakan hidup-hidup mau sendiri masak saya. Nah ini prinsip, jadi tidak ada kompromi. Tetap sama. Tapi realistis iya. Orang nggak bisa terima saya karena saya Kristen, ya sudah. Ya kita harus yakinkan dia bahwa saya lebih berguna buat Anda. Ya pengen ngaku seiman, seakidah gitu macam-macam, tapi nipu Anda. Nah itu yang terjadi waktu surat Al-Maidah 51 waktu jadi mau jadi bupati, dibagiin kan. Jangan pilih Ahok ini. Nah kena yang abang kan kurang ajar banget jawabnya. Biarin ikut Ahok masuk neraka, mungkin masih makan kalau sama dia. Daripada ikut kamu masuk surga, kamu dan keluargamu doang pesta makan. Kali mati juga kalau masuk surga. Kan hari ini korupsi seperti itu kan. Udah dukung kamu masuk ke surga Indonesia, kamu aja yang kaya raya. Kita mati aja sini. Nah itu tuh menarik jawaban-jawaban mereka. Ya, yang lain mungkin? Lagi nama saya Aisyah dari Universitas Pajajaran. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, ketika Bapak membuat kebijakan untuk DKI Jakarta ini kan ada kebijakan populer dan non populer. Nah, bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada seluruh rakyat bahwa yang sebenarnya non populer itu baik untuk Anda? Karena ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang ada, biasanya masyarakat sukanya populer-populer, yang gratis-gratis suka, yang enggak gitu. Nah, terus yang kedua adalah Pak kepikiran nggak jadi presiden? Kalau misalnya kepikiran kenapa, kalau enggak kenapa? Iya, makasih. Jadi bagi kami sangat sederhana. Kami hanya taat konstitusi, tugas kami membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Sekalipun akibatnya tidak populer, lalu Anda caci maki saya, tidak mau pilih saya kembali, saya tidak peduli. Karena tugas saya bukan berkuasa. Saya duduk mau minta kursi ini supaya membawa Anda lebih baik. Nah itu yang saya lakukan ketika saya jadi bupati, ketika saya memberikan jaminan kesehatan pendidikan dalam 5 bulan sudah jalan, daripada saya ancam. Karena saya eksekutif, saya mau penjara mereka, saya di DPR, saya tahu nyolongnya apa semua. Saya bisa minta Kapolres untuk angkat, kalau teman. Ini anak-anak kiai, anak santri, Kapolres, kita tangkapin aja, dia kerjasama baik. Kemudian istrinya juga angkatan laut, juga anak pesantren dulunya katanya. Jadi dia punya idealisme baik banget. Itu saya aja bisa ngancam, bayangkan 55% fraksi PBB tidak bisa menghambat satu program saya pun untuk rakyat. Kenapa? Karena saya tahu kelamannya saya mau tangkapin. Nah sama seperti Jakarta, misalnya contoh Jakarta, ketika kami mendorong orang pindah dari kawasan kumuh PKL, mereka semua caci maki saya. Saya 15 jalan inspeksi, 200 rumah di Sentiam, saya tanya sama staf saya, hasilnya apa? Mereka mengutuki Bapak, mereka marah-marah Bapak. Terus saya bilang, ya itu nggak apa-apa. Nah sama kayak di Pedagang Gelodok, Pedagang Fatmawati, mereka bilang kami menyesal pilih Anda karena kasus bangun MRT dan soal pasar. Saya bilang kalau menyesal sumpah saja 7 turunan, jangan pernah pilih saya lagi. Dan hari balas dendamnya tahun 2017. Silakan. Nah tinggal kita hitung, yang waras di DKI ada berapa persen. Karena
Karena saya hanya butuh 50% plus 1 kan? Bukan 90 kan? Jadi itu namanya realistis. Kamu gak usah idealis, pokoknya kalau saya nggak dapat 90, kamu mau mati aja. Itu namanya idealis yang blinder gitu. Kita mesti hitung. Ya, saya tuh pengen dong dipilih 90% orang, gaya dong. Tapi saya cuma butuh 50% plus 1, supaya saya punya kekuasaan, bisa membuat penuh otak, perut, dan membuat keluarga. Nah itu lakukan. Pertanyaan kedua, mau nggak jadi presiden? Setelah saya DKI mau saya jadi presiden. Nah kenapa? Ternyata saya ini loncat terus. Kenapa saya mau jadi gubernur? Setelah saya jajan itu, saya temukan banyak orang tua itu mau mati cepat karena nggak ada pensiun. Padahal itu cuma butuh 5.000 rupiah untuk punya hidup sosial, nggak perlu ngemis sama anak cucu. Bisa nggak dikasih pensiun orang 5.000 orang tua? Per hari itu sudah ngopi-ngopi, tinggal sama anaknya. Mampu. Saya mampu, asal satu provinsi, makanya saya pengen jadi gubernur. Saya tawarnya pada gubernur yang lama, dia nggak mau. Malah suka saya tantang dia. Kamu berhenti nggak jadi bupati kalau menantang saya? Saya berhenti, saya bilang. Karena kalau saya teruskan jadi bupati 10 tahun, saya hanya nipu rakyat jadi bupati. Karena saya sudah jadi kabupaten pertama di Indonesia tahun 2006. Semua orang, bukan miskin loh, asal Anda mau masuk kelas 3 rumah sakit dan masuk ke puskesmas, saya tanggung. Kenapa saya gunakan standar itu, bukan standar miskin? Kalau standar miskin ada motor atau enggak, saya bisa kira Anda kaya, tapi Anda sudah nggak mampu. Anda kalau punya penghasilan 5 juta, mampu beli motor kan? Kredit. 2 juta juga ada mampu beli motor, tapi Anda tidak mampu untuk sakit. Karena saya seharian di kecil ya, orang sakit datang ke rumah. Nah, saya kerja sama Askes, saya buat standar baru tahun 2006. Ini saya bikin di Jakarta sekarang. Asal Anda mau masuk ke puskesmas dan rumah sakit kelas 3, Anda masih miskin atau butuh uang. Karena kalau orang punya uang nggak mau, satu kamar 1 ranjang, 1 kamar mandi tahan nggak kamu? Sakit mau nunggu di mana-mana. Nah itu yang saya bikin standar itu. Nah ini pendidikan, dulu 9 tahun, saya udah 12 tahun. Yang pintar saya kirim kuliah. Ini ada yang ambil S3 sekarang saya masih bantu biayain dia. Anak kerudung, ambil geologi, S3 dia ambil jurusan yang jarang di Indonesia. Dapat beasiswa S3 di Jepang, lulus cum laude B-Sakti, saya kodong alma mater saya. Yang bangga-bangga aja, saya jadi bupati, saya bilang. Tolong dong anak-anak Belitung kasih kuliah gratis. Asal kamu mau biayai hidupnya, mau, kasih, kirim. Lulusan cum laude, ada industri segala macam. Nah ini pola ini, lalu kenapa saya mau jadi gubernur? Saya mau bikin pensiun pertama di seluruh Indonesia. Di Provinsi Bangka Belitung, saya dicurangi, itu cerita panjang. Lalu saya kenapa masuk ke DPR RI? Saya sempat mau ke Sumut, untuk apa? Karena saya hitung, selain untuk itu, 2007 kalau saya jadi gubernur, saya bisa menyiapkan 8 tahun Bangka Belitung untuk menyongsong Kafta. Dikasih di nomor bawah, ini tiba-tiba suara banyak masuk saya situ. Nah untuk apa? Orang-orang Belitung bilang, kan Bapak bilang, kalau jadi pejabat nggak bisa orang pejabat. Makanya saya parkir ke DPR RI. Niatnya apa? 2012 balik ke Babel jadi gubernur. Mereka gitu. Saya berpikir, kalau 2012 tinggal 3 tahun, nggak sanggup disiapkan yang tanpa infrastruktur untuk menghadapi AFKA. Kalau 2012 tinggal 3 tahun, yang paling cocok dudukin Jakarta, kira-kira gitu. Cuma partai diketawain juga, orang gila, dikasihnya ke Tantowi, dari top. Aziz Samsudin, Golkar nggak mau kasih saya. Kalau itu kok kumpulin KTP. Kumpulin KTP ada permainan juga. Kasih uang kan dikantongin, bisa macam-macam fotokopi. Saya wajibkan pakai handphone, saya mau cek satu-satu. Langsung kabur semua yang namanya mau bantuin ngumpul KTP. Dari 400.000 lebih cuma 70.000 lebih. Nah di sini saya bicara idealisme, bicara konsistensi. Nah ketika kalian terkumpul, Babel ditawarin dari Marzuki Ali pulang pakai Demokrat saja, Anda bisa jadi gubernur. Saya katakan saya tidak mau jadi gubernur. Kalau saya pulang ke Babel jadi gubernur, habis saya. Jadi Jakarta juga nggak bisa maju, lebih baik enggak. Ini adalah konsistensi. Kalau nawa itu ada diperhitungkan kira-kira gitu kan. Saya coba pikir, saya sekolah Islam. Sampai sekarang saya masih ingat guru saya bilang, manjada wajada. Nah, terus ingat itu kan. Kalau usah sungguh-sungguh pasti berhasil lah. Ya udah kok ya sudah. Saya ingat bapak saya bilang, kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Ya dulu mau tahu kuda perang yang bagus, karena kuda dilepas, itu dia nggak boleh balik makan rumput itu. Kan dulu nggak bisa ada singa, dia akan jalan terus. Nah kenapa saya udah bilang untuk hadapin AFKA, kita tahu tentang bonus demografi. Kenapa saya tidak mau masuk ke DKI? Lalu ke presiden kenapa? Presiden 2014 ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia sampai 2045. Kenapa?
Kalau 10 tahun dia jadi presiden dengan cuma penyitaan bullshit aja, ngomong macam-macam yang nggak benar gitu ya, maka 10 tahun menghadapi 2025 kita dapat SDM yang payah. Makanya 10 tahun presiden ini penting. Kalau saya mau jadi presiden nggak? Mau. Cuma nggak ada yang mau nyalonin saya. Untuk ada partai yang mau nyalonin Pak Jokowi kan. Nah kita suka buat satu job. Orang bilang capres dan cawapres. Saya bilang bukan. Presiden dan gubernur. Jadi pasangan menyiapkan Indonesia 10 tahun menyongsong bonus demografi adalah pasangan presiden dan gubernur DKI. Untuk apa? Karena presiden butuh satu provinsi jadi showcase, jadi model, dan kebetulan diliput oleh hampir 80% media. Dan kekuasaan presiden memaksa 33 provinsi yang lain untuk ikut standar yang dibuat oleh DKI. Makanya 10 tahun ini kita mau siapkan bagaimana pasangan bukan presiden dan wapres, tapi presiden dan gubernur DKI untuk menyiapkan menghadapi bonus demografi. Jadi semuanya ada hitungannya semua. Jadi saya mau jadi presiden, kuasanya banyak banget. Menarik sekali penjelasannya Pak Ahok. Selamat siang Pak Ahok, nama saya Chandra. Dari tadi saya menyimak dari yang Bapak sampaikan. Banyak yang Bapak capture adalah bagaimana memanage rakyat, bagaimana membuka kesempatan untuk rakyat agar lebih benefit. Since you already raising the point, 2030-2025 Indonesia akan menjadi negara ke-7 terbesar di dunia, katanya Pak. Jadi presidennya siapa sekarang? Betul. Dan saya setuju dengan poin yang Bapak sampaikan bahwa 10 tahun ini adalah 10 tahun yang menentukan itu akan on paper atau akan benar-benar terjadi atau enggak. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di sini juga untuk memanage pemimpin lainnya? Karena pada akhirnya, I'm sorry for raising this case tadi maybe Pak. One of news yang sangat bisa saya bilang terkenal adalah ketika perjuangan Bapak untuk menghabisi lokalisasi yang ada di daerah Tanah Abang, which is not easy. Dan itu juga mungkin yang terjadi di negara Indonesia dengan hal-hal yang lainnya gitu Pak. Itu baru satu aja tuh, lokalisasi Tanah Abang sebesar itu, belum Indonesia dengan berbagai sektornya, energinya dan seterusnya. So mungkin di sini kami adalah calon penerus Bapak gitu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bapak sebagai pemimpin saat ini, apa yang menurut Bapak hal yang harus kita lakukan kepada pemimpin lainnya yang juga mungkin seperti Bapak yang juga memiliki power, dan apa yang kita perlu lakukan sebagai mungkin rakyat pendukung Bapak, so we can grow together untuk nanti reach sebagai Indonesia yang negara terbesar ke-7 di dunia on paper tadi Pak. Terima kasih. Jadi kalau bilang gimana, pertama yang jadi model showcase untuk sebuah kuasa transformasi ini. Nah pertanyaan sekarang jadi masalah, banyak orang berpikir semakin Anda tinggi jabatannya, maka Anda makin sulit. Salah. Jadi kalau dalam ilmu politik, ilmu kekuasaan, semakin Anda tinggi dari bupati, gubernur ke presiden, memang betul tanggung jawab, kesulitan tambah banyak, tapi kuasa Anda tambah besar. Kenapa saya katakan kunci jadi presiden? Kamu bisa bayangkan kalau jadi presiden, Kapolri, Kajagung itu dipilih presiden, Kepala Intelijen dipilih presiden, BPN Pertanahan dipilih presiden, ya kan? Terus DPR RI 560 anggota DPR RI nggak bisa buat undang-undang satupun, revisi satupun tanpa izin presiden. Tapi presiden bisa bikin perpu sendirian. Ini luar biasa presiden kita. Lalu seluruh bupati, gubernur, wali kota dengan DPRD-nya yang hebat-hebat tidak bisa pakai satupun anggaran kalau tanpa izin Mendagri. Mendagri yang milik siapa? Presiden. Terus kalau saya periksa pajak Anda, BPN tanah, semua sertifikatnya saya periksa, terus saya cek pajak Anda tidak bayar. Yang ngubur Anda itu siapa? Dinas Direktur Pajak. Yang pilih siapa? Presiden. PNS jadi sekda 4C seluruh provinsi atau dirjen yang golongan 4C harus pada tangan presiden. Anda mau dapat bintang 1 jadi jenderal presiden. Jadi powerful sekali presiden. Jadi kalau jadi presiden mah gampang banget, kelemahan cuma satu, ditembak pas pampres.
Itu juga belum tentu gampang. Kamu tinggal suruh dia jalan di depan, hadap-hadapan sama belakang kan. Kamu juga kantongin pistol juga gitu loh. Terus kalau naik pesawat, minta peluru yang kecil supaya tembak gak kampusin pesawat, jatuh juga mati kan. Yang kecil peluru lebih kecil kalibernya. Jadi powerfulnya luar biasa presiden kita. Lalu kita jadi pemimpin gimana caranya supaya bisa mengatasi semua ancaman-ancaman? Sederhana kalau jadi pemimpin. Satu, tidak pernah terima suap. Nggak ada terima uang. Sehingga semua orang takut sama Anda. Itu ada pepatah tembok kuno yang bapak saya ajarin. Kalau jadi pejabat, nggak ada pejabat manapun yang perlu Anda takut. Kamu perlu takut kepada pejabat yang tidak mau terima uang Anda. Kamu harus takut pada dia. Nah ini prinsip. Kalau jadi pejabat nggak terima uang siapapun, gue nggak pernah takut ngomong apapun, nggak pernah takut. Gue ajak kamu ribut. Kalau kampanye kamu sumbang ya beda kan. Itu saya nggak terima untuk pribadi saya. Terus yang kedua, Anda harus taat konstitusi, bukan konstituen. Anda jangan selalu berpikir kalau saya tidak nurutin dia, nanti nggak pilih saya. Pertanyaan saya, kalau kamu urutin konstituen A, lalu kalau nurutin konstituen B, apakah A dan B sama kepentingan kelompoknya? Pasti tidak sama. Kalau tidak sama, bagaimana Anda bisa memenuhi A, B, C, D? Anda bisa penuhi, pasti dia kecewa. Ketika memenuhi yang A, ada kelompok B, yang C yang kecewa. Makanya Anda jangan pernah belajar taat kepada konstituen. Anda taat kepada konstitusi. Karena konstitusi akan mulai menyingkirkan. Republik ini lebih baik isi orang waras. Kok betul 50% plus 1. Saya kira secuek-cuek orang itu tetap orang lebih suka nyaman hidupnya kan. Kalau Anda mau hidup nyaman, Anda harus tertib. Kalau mau tertib, Anda harus taat aturan. Aturan yang paling dasar ya konstitusi paling dasar. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dia taat pada itu. Sehingga kalau taat pada itu, Anda lakukan semua itu. Semua yang pengen hidup nyaman, dia akan memilih Anda. Semua yang tertib akan pilih Anda. Yang marah-marah kepada Anda itu adalah orang yang tidak tertib, orang yang tidak nyaman. Kenapa harapan saya pada anak muda? Saya katakan, kalau Anda terpaksa masuk ke politik, apalagi sekarang ada sistem suara terbanyak, masuk ke politik. Karena saya tidak tahu idealisme Anda. Sampai Anda masuk ke dalam, baru saya ngerti Anda karakternya teruji atau tidak. Kalau Anda teruji, Anda kan terus naik kok. Saya makin naik ke atas, makin gak keluar duit. Jadi sekarang, mau jadi presiden jauh lebih gampang daripada jadi bupati dulu, sudah itu. Kalau jadi bupati susah banget. Mertua saya marah, om saya marah. Dia bilang gak tahu diri gitu loh. Siapa yang mau pilih kamu jadi bupati? Partai aja pemilu cuma dipilih sama 2 orang mau jadi bupati. Muka lu mau taruh di mana? Lu sinting atau enggak? Yang beda. Saya sudah punya rekam jejak 7 bulan. Nah sekarang rekam jejak saya sudah hampir 11 tahun di dunia politik. Dari 2003. Dari verifikasi partai baru, dari ketua DPC partai, sampai jadi sekjen partai, dari DPRD panitia anggaran, sampai ikut bupati, sampai ikut gubernur dicurangin, sampai mau ke Sumut, sampai ngumpulin KTP, sampai ke DPR RI, sampai ke Badan Legislasi, sampai ke DKI. Jadi portfolio saya itu bagus banget udah sekarang. Jadi kalau kita ngomong jujur, kalau berdasarkan portfolio politik pasca reformasi dijadikan standar yang paling pantas jadi presiden, nggak ada tandingan saya di Indonesia saat ini. Dan saya Pak Ahok, kira-kira visi pemimpin seperti apa dan kita harus bagaimana, satu paragraf gitu. Ya, saya kira yang paling penting buat kita itu ya, semua orang kan punya cita-cita, semua orang punya kepentingan. Tapi Anda yang lebih penting harus mendahulukan kepentingan orang banyak, kesejahteraan orang banyak, karena itu juga kepentingan kesejahteraan kamu. Banyak orang berpikir salah. Inilah dasar bangsa Indonesia tentang gotong royong. Kita ini beda dengan negara lain, bisa masing-masing egois naik. Kita enggak. Kita ini masih gotong royong. Kita masih saling mikirin bantu dia, baru bisa naik. Orang bertanya sama saya, kenapa kamu sama Jokowi kompak? Orang berpikir ada pembagian kerja ya, ada kontrak ya. Nggak ada. Kenapa bisa sama-sama terus naik? Jarang katanya wagub atau apa wakil itu ngetop gitu ya. Atau bisa nggak berantem, nggak ngambil alih. Karena dasarnya kita tahu, sama-sama gotong royong. Pak Jokowi berusaha sebanyak mungkin menyelesaikan pekerjaan. Saya juga berusaha sebanyak mungkin menolong dia. Dia berusaha sebanyak mungkin menolong saya. Akhirnya kita saling tolong-menolong, ini menjadi naik. Nah ini prinsip gotong royong yang harus kita punya. Dan prinsip kedua harus kita punya, Anda harus tahu posisi Anda. Orang tanya sama saya, kenapa kamu gak berani sama Pak Jokowi? Saya katakan, karena di dalam undang-undang
Pasal 32, Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 28 Undang 9 jelas menggariskan seorang wakil kepala daerah itu tidak memiliki wewenang. Dia hanya memiliki tugas dan kewajiban membantu kepala daerah menjadi berhasil. Ini kampanye saya dan saya konsisten. Lalu bilang, orang suka bilang, kamu kayaknya lebih pintar, lebih hebat daripada Jokowi. Tidak, kalau saya lebih pintar, lebih hebat daripada dia, saya sudah calon gubernur melawan dia kemarin. Karena ternyata tidak ada partai pun mau mencalonkan saya melawan Pak Jokowi. Malah minta saya jadi wakil Jokowi. Artinya partai saya pun mengatakan Jokowi lebih hebat daripada Ahok. Dan saya harus terima itu. Ini posisi ini penting. Jadi kalau Anda tahu posisi Anda, tahu fungsi Anda, maka Anda bisa jadi seorang yang berhasil untuk mempengaruhi banyak orang. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Saya belajar banyak dari pengalaman Pak Ahok. Saya jadi teringat satu quote dari Harvey Simenfield. Jadi dia profesor dari School of Government di Harvard University. Aku nggak pernah dengar tuh. Yeah. Quote-nya simple. Basically, people want to be taken seriously, but before you take them seriously, you should take yourself seriously. Mungkin itulah kepemimpinan. But I'm not serious man. Baik Pak Ahok, terima kasih. Ini perlu saya koreksi, itu Amerika yang udah stabil. Kalau buat di Indonesia, Anda nggak bisa take it too seriously. Anda jadi insanity. Jadi Anda harus lakukan betul PPG, pura-pura gila. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama atas kesempatan berbagi inspirasi. Sebagai tanda apresiasi, KSB ingin memberikan cindera mata yang akan diwakili oleh Ibu Albertina Dwita. Kami Sifatnya mirip nggak? Jadi kalau Feng Shui dihitung dari tanggalan Tiongkok itu, beda jam lahir aja beda. Ini beda 1 hari lahirnya. 30. Saya lebih tua 1 hari. Lebih tua 1 hari. Oke, saya lebih cenderung ke mana nih? Ini lebih cancer yang asli nih. Beda nasib. Nasib duitnya lebih banyak. Namanya Dwita, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Ibu Dwita. Sebelumnya kami mengundang juga untuk bergabung. Kawinan miring-miring. Ada rambut dia. Itu menteri ya. 1, 2. 1, 2. Saya lagi. Smile. 1, 2. Oke, thank you. Terima kasih. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Dengan demikian berakhirlah sudah Meet the Leaders bersama Bapak Basuki Cahayapurnama serta rekan-rekan dari USBI. Kami menyediakan makan siang untuk menikmati bersama di area auditorium USBI. Sampai jumpa di program Meet the Leaders selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, arti kepemimpinan sendiri buat Bapak apa, Pak? Gimana? Arti kepemimpinan sendiri buat Bapak? Kepemimpinan ya melayani kepentingan publik. Kalau sebagai pejabat publik, pemimpin publik ya seperti itu. Anda sebagai pemimpin di rumah juga kan memikirkan kebutuhan keluarga kan. Nah, apa yang kita penuhin ya otak, perut, dan dompet. Nah, dalam kepemimpinan bisa nggak salah paham? Bisa. Anak kita pun kita melarang ini, anak kita bisa marah sama kita. Ya biasa. Tapi walaupun dia salah paham, orang tua tetap sayang sama anak kan. Semarah-marahnya bapak, ibu sama anak, nggak mungkin membunuh anak. Tapi anak bisa bunuh bapak loh, kalau dia salah paham. Makanya ada pepatah Tiongkok bilang gini, dia bilang gini, kalau diterjemahkannya, kasih cintanya orang tua kepada anak itu sepanjang Sungai Kuning. Panjang banget itu Sungai Kuning. Tapi cinta kasih anak kepada orang tua itu bisa sekejap angin.
Jadi hubungan pemimpin kepada rakyat itu mesti sebagai orang tua pada anak, seperti itu. Soal kasus Pak Sony, kasus Pak, kabarnya gimana gitu? Kita akan kejar terus, makanya kita paham kalau untuk Anda yang bangunnya dia jual, belum tanggung jawab, kita paham, karena nggak boleh. Ada berapa sih Pak yang sudah ribuan. Dan maka udah hilang, PT udah hilang macam-macam. Ribuan. Yang berkeliling itu gimana? Sama, dia udah jual-jualin ke orang, kita paham. Orang beli nggak boleh kita kasih. Itu kok bisa lolos sih Pak? Zaman dulu Pak, kan pedagang ke jalan lagi nih Pak, gimana Pak antisipasinya Pak? pasti, makanya kita mesti ada apa sih memang mau nyaman harus tertib penegakan hukum. Penegakan hukum kan kita mesti minta bantu kepada hakim, jaksa, polisi. Kita lagi mau rumuskan. Itu kenapa kita berpikir memang mesti ada kombinasi bangun Jakarta ini antara presiden dan gubernur sebetulnya. Pak, yang PLH dong, yang PLH Pak. PLH mana? Yang ini kan Bapak nanti mau jadi PLT nih Pak. Iya, kebijakannya itu Pak. Sama kan aja. Ada yang dibatasi Pak. Kan pasti ada yang dibatasi. Dibatasi juga nggak usah melampaui macam-macam. Yang penting bisa jalan operasional juga bagus. Mau batasi kamu mau ngapain? Mau ngutang sama luar negeri? Nggak perlu kan? Takutnya itu misalnya nanti perjanjian monorail, Bapak nggak bisa semua mendatangi. jalan. Semua bisa berarti. Nanti kalau misalnya PKS monorail ada, nggak masalah. Pak, jadi emang nggak ada batasan gimana Pak? Iya, nggak ada masalah kok. Kata Kemendagri ada batasan yang nggak bisa keluar negeri, nggak bisa urus yang lain. Itu batasan. Kalau yang ada batasan yang Mendagri, waktu sebuah kabupaten kota baru dibentuk, dia juga tunjuk orang dari PNS. Pak, terakhir Pak, lanjutan bis gimana Pak? Lanjutan bis Kania itu. Kan tadi ada terbakar lagi di Pasar Rumput, Transjakarta. Kira-kira kita tunggu secepatnya, tapi yang bagus. Oke, makasih ya Pak. Ini tinggal